Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, Rabb yang telah menciptakan kita dari setetes mani menjadi manusia yang sangat sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dengannya kita bisa mengenal siapa Rabb kita, siapa pencipta kita, dan kita pun bisa melaksanakan memenuhi hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, masih di kajian kitab Kaifa Amalahum An-Nabi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar beliau. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbicara pada ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a khawasi ashabihi, interaksi dan komunikasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat khususnya. Karena Nabi memiliki banyak sahabat, nah di antara sekian sahabat ada sahabat-sahabat yang istimewa, yang sering diajak bepergian, diajak keluar, diajak makan bareng oleh Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Sami'tu Rasulullah SAW." Saya mendengar Nabi Muhammad SAW kana yukthiru yaqulu, beliau sering mengucapkan begini. Kata Ali bin Abi Thalib, "Dhahabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar." Ini kata Nabi ya. Kata Ali, saya sering mendengar Nabi Muhammad berbicara, saya pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Suatu waktu saya, Abu Bakar dan Umar masuk. Suatu waktu saya, Abu Bakar dan Umar makan. Jadi yang sering disebut oleh Rasulullah SAW, diantaranya yang paling khawas, yang paling inti dan paling istimewa, yang dekat sama Nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Sahabat-sahabat lain bagaimana? Ya dekat sama Rasulullah SAW. Ada banyak, diantaranya ada selain tiga tadi, ada Utsman, sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau sekaligus menantu Rasulullah SAW yang menikahi dua putri Nabi, tapi tidak boleh sekaligus ya. Dua putri Nabi, Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya Ali. Beliau sering bersama dengan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Zubair bin Awam, sepupu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud, merupakan qari, ahli Al-Quran, yang sering dipilih oleh Nabi untuk mengajarkan Al-Quran. Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi yang sering menemani Nabi Muhammad SAW. Ada Zaid bin Harisah, yaitu maula, pembantu Nabi Muhammad SAW. Kemudian pernah menjadi anak angkat Rasulullah SAW, sehingga dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membatalkan tabanni, yaitu mengangkat anak boleh, tapi menisbatkan nama anak angkat ke nama bapak angkat haram. Akhirnya kembali dengan Zaid bin Haris. Kemudian ada juga Abdurrahman bin Auf,
Beliau adalah saudagar kaya raya yang berinfak, berdakwah dan senantiasa mensupport dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada masih beberapa sahabat yang sering bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian, cuma yang paling khusus itu adalah siapa? Yaitu Abu Bakar dan Umar. Baik, pada pertemuan lalu setelah membicarakan sedikit terkait masalah sikap kita terhadap para sahabat, yaitu memuliakan mereka, mencintai mereka, menghargai mereka, dan meyakini mereka adalah orang-orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannat tajri tahtahal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul adzim. Allah berfirman, wasabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, yaitu sahabat-sahabat muhajirin yang pindah dari Makkah menuju Madinah, dari Makkah ke Habasyah, dari Habasyah ke Madinah, 2 kali hijrah seperti Ja'far At-Thayyar, Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang paling mirip muka, akhlak dan tingkah lakunya dengan Nabi. Ja'far ini hijrah 2 kali, ke Habasyah dulu, dari Habasyah kemudian menuju Madinah. Kemudian jemaah sekalian, wal ansar, dan orang-orang ansor ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Orang-orang muhajirin sama ansor. Siapa ansor? Mereka adalah walladzina tabawwa'ud dar wal imana, kata Allah, yaitu orang-orang yang pertama kali menempati Madinah. Mereka ini yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansor sangat cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu sahabat muhajirin. Masya Allah, mereka sangat cinta. Wala yajiduna fi anfusihim haraja. Mereka tidak pernah ada rasa kecewa terhadap apa yang mereka berikan kepada saudara-saudara mereka. Baik, ini kelompok yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para Ansar, para muhajirin, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kita kalau mengikuti mereka diberikan 3 janji oleh Allah dalam At-Taubah 100. Yang pertama, radhiyallahu anhum, Allah ridho dengan mereka. Masya Allah, kalau Allah sudah ridho dengan seorang manusia, berarti perbuatan dia, ibadah dia, akhlak dia sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah diridhoi oleh Allah, apapun permintaannya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Masya Allah. Wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah, cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya cinta dan iman. Yang ketiga, wa a'adda lahum jannat, Allah menyediakan bagi mereka surga-surga, bukan satu, surga-surga tajri tahtaha, di mana surga itu mengalir di bawahnya. Jadi sungai itu mengalir di bawah, jemaah sekalian. Kalau kita ngalir di samping kan sungai itu, kalau mungkin ngalir di bawah. Kalau ngalir di bawah ambruk rumah kita. Ini ngalir di bawah sungai itu. Jannat tajri tahtaha al-anhar, sungai-sungai, bukan satu, sungai-sungai, dan sungainya macam-macam. Min ma'in goiri asinin, sungai kata Allah yang terbuat, maksudnya isi sungai tersebut air yang tidak pernah keruh, jernih. Jadi Anda mau berenang, mau nyebur, mau apa kek, Masya Allah. Kita sekarang saja mau renang jauh ke Janti sana, ya, ke Janti sana kan begitu. Kalau enggak ke Tawangmangu, saya kemarin coba renang Tawangmangu, lumayan adem ya. Nah, jauh untuk mendapatkan air yang bersih tanpa kaporit ya. Susah banget, kita harus sana aja mas sekalian ya. Nah, itu pun kalau hari Minggu sama hari Sabtu, Masya Allah, bluda ya. Seperti orang antri makan kelaparan. Nah, jemaah sekalian, tapi di surga nanti di bawah, Masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita sebagai ahlu jannah. Jadi di dalamnya itu ada sungai min ma'in goiri asin. Yang kedua, wamin asalin musoffa, dari madu. Masya Allah, madu ngalir. Kalau sekarang Masya Allah, untuk cari madu itu susahnya luar biasa. Apalagi madu
Madu asli, madu beneran Mas ya. Madu asli ini Masya Allah nyarinya susah banget. Maka saya kemarin kepikiran, sekarang banyak jual madu ternak. Jadi madu ternak lebahnya dikasih gula, ya pun dua itu. Padahal madu yang bener kan madu asli, hutan belantara, madu liar, bukan madu dicampur dengan kayu mahuni, madu dicampur macam-macam. Yang ada dalam Al-Quran itu madu sebagai penyembuh itu madu murni. Saya terus terang sampai sekarang saya lebih suka madu murni daripada madu dicampur apa kayak sekarang ada madu perkasa, madu apalah macam-macam. Itu enggak jelas denkesnya, enggak terbukti apa ora, zat-zatnya seperti apa, kan kacau banget itu kan ya. Cuma dicampur aja ya. Dicampur macam-macam campurannya itu ya. Enggak tahu kadarnya. Bismillah barokah. Yang berbarokah itu madu asli, bukan madu campuran. Baik. Asalin musaffa, Masya Allah. Yang ketiga, wa min khamril ladzati lisyaribin. Di bawahnya itu ada khamr, sungai dari minuman keras, tapi enak. La yusaddauna anha wa la yunzafun. Mereka tidak pusing, tidak juga mereka teler. Ya. Jadi kalau diminum nggak pusing, nggak teler ya Mas kalian. Tapi enak. Saya sih nggak pernah, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ya. Tapi katanya sih enak kata orang ya. Nah tapi bikin teler kan kalau di dunia ini. Nah di akhirat nanti Masya Allah tidak bikin teler. Kemudian apalagi? Wa min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Sungai yang isinya laban. Apa laban? Susu. Susu seger. Nggak pernah berubah rasanya, ngalir terus. Jadi kalau ada istilah menyelam sambil minum susu ya di surga. Nggak bisa di Pengging atau di Janti sana. Nyelam bawa susu ya yang masuk ya banyu ya airnya Mas kalian. Subhanallah jamaah sekalian. Nah, tiga kelompok ini, tiga istimewaan ini, tiga janji ini Allah berikan kepada as-sabiqunal awwalun, yaitu para sahabat Muhajirin dan Ansor, Masya Allah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua siapa? Walladzina taba'uhum, orang yang mengikuti mereka. Siapa? Ya kita. Kita ini punya potensi, walaupun kita bukan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, tapi kita punya kesempatan untuk mendapatkan tiga keutamaan tadi, termasuk surga tadi. Dengan syarat mengikuti mereka biihsanin dalam hal-hal yang baik. Baik jemaah sekalian, itu tentang para sahabat, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, untuk menemani siapa? Rasulnya, untuk berjuang, berjihad bersama dengan nabi pilihannya. Tentu mereka adalah manusia-manusia pilihan juga. Baik ma'asyiral muslimin, kemudian berikutnya masuk fakana sallallahu alaihi wasallam yu'linu hubbahu lahum wa yudhiruhu linnas. Terkadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa beliau mencintai sahabat fulan-fulan. Beliau perdengarkan dan beliau umumkan di hadapan manusia supaya orang-orang tersebut tidak gampang menyakiti sahabat-sahabat yang dicintai sama Nabi. Pernah suatu waktu ketika peperangan Zatus Salasil, Amr bin As termasuk pasukan terbaik di situ. Nabi Muhammad kagum dengan kepintaran, kecerdasan, keberanian dan kepiawaiannya Amr bin As, mantan the rising star of Quraisy, mantan bintangnya ya, mantan panglimanya orang-orang Quraisy yang kemudian masuk Islam bersama dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma. Nah, jemaah sekalian, karena beliau melihat Nabi Muhammad begitu kagum, takjub, memuji Amr bin As. Amr bin As agak GR. Ojo-ojo aku nih orang yang paling dicintai sama Nabi nih. Akhirnya beliau ini nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, ayun nas habbu ilaik?" Siapa yang paling Anda cintai Rasulullah di antara sekian manusia? Rasul menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Oh, Amr berpikir wajar bojone istrinya. Wa minar rijal, kalau laki-laki siapa ya Rasul? Abaha, bapaknya. Nabi tetap senyum kepada Amr dengan senyuman yang sangat renyah, kayak kacang goreng kalau sekarang mungkin ya. Renyah banget dan tanpa mengurangi. Senyum abaha, bapaknya. Oh, wajar, mertuanya. Tsummaman, siapa lagi ya Rasulullah? Umar ibn al-Khattab. Umar, oh ya wajar, kata Amr. Amr mencoba membesarkan hatinya. Aku nggak disebut nggak apa-apa. Ini masih keluarganya. Beliau adalah
mertuanya. Tsummaman Utsman. Wajar. Apanya? Menantunya. Tsummaman Ali. Wajar. Tsummaman disebutkan sampai sekian belas orang, nama dia nggak disebut-sebut. Padahal dia terus berharap. Dan Nabi terus memberikan harapan ya, dengan senyumnya yang murah. Akhirnya Amr bin As tidak berani bertanya lagi. Kenapa? Khawatir namanya disebutkan paling akhir. Tapi maksudnya begini, Nabi itu memposisikan orang itu betul-betul istimewa. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Kecintaan Nabi kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya. Jadi beliau menyebutkan, beliau cinta Aisyah. Apakah istri-istri lainnya juga cemburu? Ya, jadinya cemburu, tapi piye maneh ya. Jadi mereka, masa Aisyah itu yang paling dicintai? Karena begini, dalam masalah rasa manusia itu nggak bisa adil. Tapi dalam masalah nafkah, manusia bisa adil. Jadi kalau dituntut adalah harus sama rasa dan cinta, nggak bisa. Anda punya anak Anda misalkan 5, beda-beda sikapnya, beda-beda telatennya. Kalau masih kecil mungkin sama-sama, tapi kalau udah besar, ya nggak Pak ya, sama yang punya anak. Kalau udah besar, udah kuliah, udah nikah, Anda akan melihat karakternya, mana yang paling dekat sama ibunya. Biar nakalnya luar biasa, ternyata setelah dia menikah, pedulinya sama orang tua luar biasa. Kan ada yang begitu juga Pak. Saya itu punya saudara, kakak saya betul ya, semoga Allah menjaga beliau. Zaman SMA, berantem terus, sampai ibu bapak itu sering dipanggil pihak sekolah. Sampai malu gitu ya. Kuliah, ya berantem gitu ya. Nah akhirnya apa? Sekarang di Kalimantan sana. Tapi yang paling saya lihat di antara anak-anak yang paling peduli dengan orang tua itu ya beliau itu. Sehari nelpon, ya juga Allah memberi kelebihan harta juga sih ya. Kalau dibandingkan kita, dia ngirim per bulan berapa dibandingkan kita gitu ya. Tapi subhanallah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan hidayah, memberikan kenikmatan orang tua itu nanti. Sekarang mungkin anak-anak itu bikin kita kesel, capek, dipanggil pihak ke sekolah karena bolos, karena berantem ya. Kalau sekarang mungkin nggak begitu banyak ya, karena berantemnya di game sekarang. Ya kan nggak pernah berantem begini. Zaman kita masih kecil berantemnya bawa pentungan ya. Itu orang tua tuh sampai pusing ya. Nah jemaah sekalian, tapi ingatlah suatu saat nanti kalau kita betul perlakukan dengan baik, didik dengan baik, mereka pasti akan berikan manfaat yang luar biasa kepada kedua orang tua. Nah jemaah sekalian, jadi sekali lagi rasa itu nggak bisa ditipu. Tapi kalau masalah nafkah memang adil. Nafkah itu memang adil. Kalau si A anak dikasih sekian, ya Anda juga, mohon maaf Bapak ya, Anda ini walaupun sangat mencintai salah seorang anak Anda, yang lain kurang begitu, tapi dalam masalah pemberian, dalam masalah hadiah, Anda harus adil. Tetap adil, nggak boleh sembunyi-sembunyi ngasih, itu nggak boleh. Baik laki maupun perempuan, adil. Yang beda nanti kalau sampai meninggal, warisan kalau baru beda ya. Tapi selama hibah, berbagi, kasih hadiah, Anda harus adil. Kalau enggak, dituntut di hari kiamat nanti. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Nabi Muhammad SAW. Beliau juga sendiri merasakan bahwa di antara sekian istri ini ada yang paling beliau cintai, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil di sini teman-teman sekalian adalah apa? Satu, Nabi Muhammad terbiasa menyebutkan orang yang beliau cintai. Enggak masalah. Kalau Anda misalkan mencintai seorang kiai, seorang ulama, cinta karena din, bukan karena cinta yang lain ya. Anda bilang, saya sangat menghormati beliau, saya sangat mencintai beliau. Gak masalah. Ya, cinta kita itu bukan berarti cintanya cinta mati, artinya kalau dia salah kita tetap mencintainya. Oh, enggak begitu. Maksudnya cinta karena agama itu sah-sah saja. Maka di sini Imam Al-Qurtubi boleh mengatakan, fihi, dari hadis ini, jawazu dzikril ahabbi minan nisa'i war rijal. Wa annahu la yu'abbu ala man fa'alahu idza kana al-maqulu lahu min ahli al-khairi wad din wa innama bada'a bi dzikri mahabbati Aisyati li annaha mahabbatun jibiliyatun wa diniyatun wa ghairiha diniyatun la jibiliyatun, kata Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan dari hadis dialog antara Amr bin As dengan Nabi Muhammad SAW itu terdapat salah satu faedah apa? Boleh mengumumkan cinta kepada orang lain, mengumumkan cinta di hadapan orang lain, mengumumkan siapa yang kita cintai, itu boleh-boleh saja, sah ya. Aku sangat mencintai istriku, ya wajar kalau itu ya.
Aku mencintai orang tuaku. Oh, itu wajar. Itu namanya cinta jibiliyah. Jibiliyah itu manusiawi. Boleh nggak cinta manusiawi? Boleh. Apalagi kalau dia orang Islam. Berarti jibiliyah plus diniyah. Mencintainya karena faktor manusiawi. Dia istri, dia anak, dia ibu, dia bapak kita, dia paman kita. Tapi juga sekaligus diniyah. Karena agama juga. Nah, sementara Rasulullah menyebutkan Umar, Utsman, Abu Bakar, itu kata beliau, itu cintanya diniyah. Faktor dominannya karena masalah agama. Boleh seperti itu jemaah sekalian. Nah, jemaah sekalian, kemudian di sini disebutkan faqila lahu wa minar rijal. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pertama kali Abu Bakar? Di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan lisabiqatihi fil Islam wa nusihi lillahi ta'ala wa rasulihi wal Islam wa ahlihi wa badlu malihi wa nafsihi fi ridahima. Beliau mengatakan fi ridahuma. Karena Abu Bakar termasuk orang satu sahabat yang pertama kali masuk Islam di antara sekian sahabat. Umar itu masuk Islamnya tahun 7 kenabian. Abu Bakar tahun pertama kenabian. Bahkan beberapa hari setelah Nabi Muhammad menjadi nabi, Abu Bakar, masya Allah. Maka disebut Bakr. Bakrun itu artinya orang yang bersegera. Mubakiro artinya berpagi-pagi, ya, bersegera. Nah, disebut Abu Bakrin menurut sebuah riwayat karena beliau adalah orang yang paling cepat dalam berislam dan paling cepat menyegerakan diri dalam berbuat kebaikan. Itu disebut Abu Bakar, ya. Nah, ma'asyiral muslimin, ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Kenapa boleh disebut sebagai orang yang paling dicintai sama Nabi? Yang kedua, karena pembelaannya kepada Allah dan pembelaannya kepada Rasul yang tidak bisa disamai oleh sahabat-sahabat lain. Di saat orang-orang gak berani membela Nabi, Abu Bakarlah yang terdepan. Pernah ada cerita suatu waktu, saya mungkin dulu pernah cerita ya, di pelajaran sirah seingat saya, yang Kamis malam itu. Suatu waktu Nabi Muhammad SAW sedang sholat di dekat Hajar Aswad. Di seberang sana ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada Uqbah bin Abi Mu'id, ada Umayyah bin Khalaf, dan tokoh-tokoh musyrik yang dikenal kekejian dan keganasannya menyerang Islam. Abu Jahal pun mengatakan, ayyukum, adakah di antara kalian yang mau membalaskan rasa sakit hati kita kepada Muhammad? Ada enggak? Ana, kata Uqbah. Uqbah berdiri. Ben aku yang menimpakan sesuatu kepada Muhammad. Padahal Uqbah itu tetangga hadap-hadapan rumah sama Nabi. Jadi kalau Nabi buka pintu rumah itu, siapa namanya? Uqbah bisa lihat. Kalau Uqbah buka pintu rumah itu, Nabi Muhammad bisa lihat. Kalau istrinya Uqbah itu masak, berkuah, goreng apa itu, aromanya sampai ke rumah Nabi. Sama, kalau Nabi itu masak apa itu, aromanya sampai di rumahnya Uqbah. Saking dekatnya Uqbah sama Rasulullah SAW dalam tetangga. Tapi tetangga ini tetangga yang paling buruk. Dia berdiri mendatangi Rasulullah SAW yang sedang sujud. Lalu dia letakkan kakinya dengan terompahnya itu pas di leher Nabi Muhammad SAW, di punuk Nabi Muhammad SAW, diinjak sampai Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, kami melihat Nabi terengah-engah, bahkan hampir-hampir kedua bola matanya itu copot, tapi kami nggak berani apa-apa, kami lemah. Dan Nabi nggak menyalahkan sahabat yang lemah karena nggak mampu membela beliau nggak menyalahkan, karena memang sahabat betul-betul lemah saat itu. Akhirnya apa jemaah sekalian? Datanglah Abu Bakar. Baru Abu Bakar menyeret Uqbah, kemudian membangunkan Nabi. Sambil menangis beliau membangunkan Nabi Muhammad SAW. Disitulah kenapa Abu Bakar itu orang yang sangat dicintai sama Nabi. Pembelaannya luar biasa. Pernah juga Nabi Muhammad sedang sholat. Uqbah lagi nih. Ini tokohnya yang paling apa namanya? Tokoh yang paling jahat. Maka pada perang Badar dia kan ketangkap sama Nabi. Kemudian oleh Nabi sebelum masuk kota Madinah dieksekusi.
Dia minta maaf, wahai Muhammad, minta apa saja tak kasih kamu. Enggak, kata Rasulullah SAW. Muhammad, tak tebus. Enggak, kata Rasulullah SAW. Karena ini udah penjahat perang. Penjahat perang dalam terminologi kontemporer ya kayak gini maksudnya ya. Baik pada terminologi Islam maupun terminologi kontemporer ya ini penjahat perang. Tidak, ada Nabi. Ketika mau dipenggal sama Ali, dia bilang, Muhammad, siapa yang akan kasih makan anakku dan istriku? Apa jawaban Nabi Muhammad? Neraka. Nabi Muhammad tuh jarang-jarang ngomong kasar gitu. Beda sama kita nih, cangkem kita mencangkar doa elek ya. Tapi Nabi Muhammad tuh jarang-jarang ya ngomong kasar beliau ya. Tapi saking keselnya Nabi sama si dia ini, neraka kata Nabi ya. Akhirnya dipenggal kepalanya sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dulunya di Makkah ya tadi. Nabi lagi sholat coba. Dia ikatkan sorban di leher Nabi, ditarik ke belakang sampai Nabi jatuh apa namanya? Ke belakang tuh jatuh bahasa Jawanya apa jatuh ke belakang? Geblak. Iya, jatuh ke belakangnya maksudnya. Kepalanya terbentur dengan pasir dan kerikil. Lama sekali beliau nggak bangun-bangun. Tapi kayaknya lebih sakit yang di Smackdown kemarin ya. Mahasiswa dia, ya Allah, kasar banget polisinya itu. Remuk banget itu ya. Kalau kita lihat di TV yang Smackdown atau apa, itu mah empuk kan begitu. Lah ini loh, di cor-coran. Saya lihat tuh sampai pingsan anak Tuhan, misal gitu. Alhamdulillah, semoga tidak terjadi. Itu anak bangsa, hanya minta keadilan itu aja sebenarnya. Mahasiswa, mereka adalah masa depan bangsa kita, adik-adik kita, yang seharusnya kita lebih bersabar menghadapi mereka. Jadi mahasiswa ya kadang begitu. Kalau jadi pemimpin nggak mau dikritik, jangan memimpin kan begitu. Bilangnya saya kangen di demo, giliran di demo ditangkap ya. Jangan ya. Orang sini dekat sumber itu. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya sampaikan. Jadi dia tarik Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad jatuh, beliau nggak bangun-bangun. Sehingga semua orang menyangka Nabi Muhammad telah meninggal. Qutila Muhammad terbunuh. Qutila Muhammad terbunuh. Orang datang ngeremuni Nabi Muhammad. Tapi nggak berani apa-apa, takut sama tokoh-tokoh musyrik. Dilihat aja, nggak ada yang berani membangunkan, nggak ada juga yang berani apa-apa. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau kemudian mengibas-ngibas kerumunan massa, kemudian beliau menaruh tangannya ke hidung Nabi dan di leher Nabi, masih berdenyut jantungnya. Kemudian beliau bangunkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun bangun dan beliau melanjutkan sholatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah kenapa Rasulullah sangat-sangat cinta sama Abu Bakar. Pernah Bapak sekalian, ketika mau hijrah di gua, kan bersembunyi di gua Sur selama 3 hari kan ya. Malam-malam, kan malam hari itu. Mau masuk gua Sur, kata Abu Bakar, sebentar ya Rasul, saya dulu yang masuk. Kenapa ya Abu Bakar? Khawatir ada ular, kalajengking atau binatang berbisa nanti menggigitmu, biar saya bersihkan dulu. Kemudian beliau bersihkan, karena malam ya, dilihat dipegang-pegang nggak ada binatang. Nah beliau menemukan lubang, entah lubang kalajengking atau lubang ular gitu ya. Nggak ada batu buat nutupi, sementara Nabi kelihatan udah capek banget. Nabi udah kelihatan capek banget ya. Akhirnya beliau mengatakan, ya Rasulullah ta'ala, masuk ya Rasulullah, masuklah. Ya Abu Bakar, aku pengen istirahat, kata Nabi. Tidurlah ya Rasulullah, kalau anda nggak pengen bantal, tidurlah di atas paha saya. Paha satunya buat bantal Nabi, kaki satunya buat nutupin lubang tadi. Sampai Nabi sudah tertidur, ya mendengkur begitu. Tiba-tiba Abu Bakar digigit sama serangga, entah mungkin kalajengking atau apalah. Pernah digigit sama kalajengking, Pak? Jangan coba-coba Pak ya. Sakit luar biasa. Saya udah berapa kali, karena daerah saya itu terkena kalajengkingnya. Jadi kalau anda itu taruh sepatu 2-3 hari, taruh di rak mungkin di dekat rumah itu, jangan langsung pakai. Anda kibas-kibas itu siapa tahu ada kalajengking. Itu pernah itu keluarga begitu, lupa langsung dimasukkan, nyes. Alhamdulillah pakai kaos kaki, jadi racunnya nggak begitu bagai. 3 hari nggak bisa jalan itu. Itu kan langsung naik sampai di selangkangan ini sakitnya itu, ngeri. Kalau itu yang kena tangan, itu naik sampai leher. Maka biasanya kalau kalajengking itu di kalajengking segera diikat.
Diikat sini, kemudian di sini sampai sini. Diikat biasanya 3-4 kali. Diikat biar racunnya tidak menyebar. Nah, kalau orang-orang bisa biasanya dikeluarkan dulu, dipakai jarum, diperas begitu, ya. Baru keluar racunnya itu. Wah, sakitnya luar biasa. Saya berapa kali. Nah, Nabi Muhammad Abu Bakar begitu digigit sama binatang ini, beliau nangis karena sakitnya luar biasa sampai air mata beliau membasahi wajah Nabi. Saking nangis tapi nggak berani bersuara. Takut Nabi Muhammad bangun. Tapi ya tetesan air lebih membangunkan lagi. Nabi Muhammad pun bangun. Ya Abu Bakar, ma baluk? Kenapa kamu kok nangis ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, kaki saya digigit sama kalajengking ya Rasul. Atau ular lah atau apalah. Mana itu ya Rasulullah? Beliau melihat sudah membiru begitu. Akhirnya Rasul mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, sembuh seketika. Tapi sekali lagi jangan coba-coba sama teman ya. Ini mukjizat. Ini di luar nalar dan logika medis. Ini sudah logika mukjizat. Bismillah, langsung diludahi sama beliau. Alhamdulillah sembuh. Zaman saya kecil, kiai-kiai dan orang tua tuh masih dicontohin. Jadi kalau kita kena gigitan kelanjangnya diludahi juga gitu ya. Ya nggak sembuh gitu ya, tambah sakit. Baik, jemaah sekalian, yang jelas itu kecintaan Nabi kepada Abu Bakar luar biasa, ma'asyiral muslimin. Wajar kalau Rasul mengatakan kalau laki-laki siapa? Abah, bapaknya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bagaimana kecintaan Abu Bakar? Pernah suatu waktu jemaah sekalian, ketika perang Hunain. Perang Hunain itu sebenarnya jumlah umat Islam itu banyak, 12.000, sementara Bani Ghatfan yang dibunuh, yang diperangi itu jumlahnya sekitar 4.000 sampai 5.000 lah. Jadi jumlah Nabi itu hampir 2-3 kali lipatnya daripada jumlahnya Bani Ghatfan. Tapi karena sombong, terutama sahabat yang baru masuk Islam, kan itu kan ada 2.000 pasukan, yang bergabung itu pasukan baru. Ya mungkin kalau sekarang apa namanya Komcat ya, komando cadangan. Apa sih sekarang yang dibahas sama Prabowo itu? Komcat ya, yang dutanya siapa? Deddy Corbuzier itu ya. Nah kayak gitulah ya. Ini ada Komcat yang baru ya, yang belum selesai latihan tazkiyatun nufusnya, belum terlatih jiwanya. Mereka gabung dengan 10.000 pasukan yang dipimpin sama Nabi dari Madinah, sehingga jumlahnya totalnya 12.000. Nah mereka langsung sombong, maklum masih jahiliyah. Nahnu aktsaru adadan wa jam'a lan nughalibal yaum lan naglubul yaum. Kita ini paling banyak jumlahnya dan paling banyak senjatanya. Kita tidak akan dikalahkan. Santai-santai gitu nih bahasanya. Akhirnya Allah langsung menghukum. Memang ada beberapa jenis dosa itu hukumannya disegerakan. Satu aqul walidain, yaitu durhaka sama orang tua. Ini paling cepat dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, durhaka sama orang guru, sama orang yang berjasa sama kita. Kemudian sombong. Sombong ini termasuk yang paling cepat dihukum sama Allah. Ya masih ingat gak Pak Terawang, Pak Luhut ketika corona masih di Wuhan, apa jawabannya? Indonesia nggak bakalan, uang kita sering makan sego kucing, opolah bahasanya itu. Tenang ya, antem sekalian sama badai corona ya. Masih kan gak apa-apa dulu? Kan mereka ngomong begitu, tenang Indonesia kebal-kebal, suka makan nasi kucing gitu nih ya. Apalah bahasa-bahasa guyonannya itu. Dan penerbangan Wuhan Indonesia masih tetap jalan. Akhirnya sudah. Hancur negeri kita ini. Sombong itu bahaya jemaah sekalian. Cepat sekali dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Mereka lagi ngobrol diambus. Apa ambus tuh? Diserang tiba-tiba oleh Bani Ghatfan. Wah, kocar kacir. Terutama 2.000 orang yang baru masuk Islam ini pertama kali melarikan diri. Semua sahabat menyelamatkan diri sampai mereka lupa Nabi. Dan orang yang senantiasa bersama dengan Nabi menjadi benteng hidup bagi Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar. Masya Allah. Abu Bakar ini sampai Ali mengatakan saat perang Hunain awalnya kami kocar kacir, manusia yang paling dekat dengan musuh cuma 2 orang yang melawan musuh sekian ratus orang datang menyerang itu, Rasul sama Abu Bakar.
Akhirnya begitu kami melihat Nabi bersama dengan Abu Bakar berdua menghadapi ratusan musuh, kami pun maju merengsek. Kemudian akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kami. Wajar kalau Rasul sangat cinta kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi suatu waktu di musim dingin, Abu Bakar pakai kemulan. Anda kalau melihat orang-orang Afgan dulu kan biasanya pakai kemulan gitu, Pak. Nah, kemulan begitu. Dingin. Tapi kemulannya kain kasar tuh tipis. Jibril turun. Muhammad, ma balu sahibik? Itu kawanmu kenapa? Kok kedinginan? Kain yang digunakan untuk membalut badannya kasar dan tipis. Apa jawaban Rasulullah SAW? Sesungguhnya dia baru saja menghabiskan hartanya untuk membiayai jihad Tabuk, seingat saya, perang Tabuk. Oh. Ya Muhammad, sampaikan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada Abu Bakar, apakah Abu Bakar ridho dengan takdir Allah seperti itu? Resiko yang dia ambil kan berinfak, akhirnya dia pas musim dingin nggak punya apa-apa. Apakah dia ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Kemudian Rasul tanya Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, gimana nggak ridho, Allah yang memberikan segala-galanya kepada saya. Semuanya milik Allah, semuanya inilah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasul, saya ridho apapun takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sampaikan kepada Abu Bakar, baru saja Allah mengirimkan salam untuknya. Rasul nangis memeluk Abu Bakar, ya Abu Bakar, sesungguhnya Allah baru saja mengirimkan salam kepadamu. Allah yang mengirimkan salam. Nangis Abu Bakar. Allah ya Rasulullah, Allah yang menyampaikan salam kepada saya ya Rasulullah. Iya, Allah ya Rasulullah, Allah yang menyampaikan salam kepada saya. Iya, kata Rasulullah. Nangis sujud syukur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah, itu Abu Bakar ya maksudnya. Manusia yang paling dikafirkan sama si ayah Abu Bakar ini. Sampai mereka bencinya sama Abu Bakar, kata mereka, nggak sah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, sampai ditambah dengan wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Hafsah wa Aisyah finnar. Saya bersaksi Abu Bakar, Umar, Utsman, Hafsah dan Aisyah semuanya di neraka. Baru sah syahadatnya, kata orang Syiah. Betul-betul jahat sama orang Syiah. Nah, kalau ada kiai bilang Syiah saudara kita, istighfarnya berkali-kali itu jamaah sekalian. Anda bayangkan bagaimana Abu Bakar yang luar biasa dicintai sama Nabi, dikata-katakan kasar sama orang Syiah. Baik jamaah sekalian, lanjut. Jadi ini kenapa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Abu Bakar. Karena memang tidak pernah ada duanya jamaah sekalian, tidak pernah ada duanya Abu Bakar ini. Selalu Abu Bakar, terdepan Abu Bakar. Di saat Nabi Muhammad SAW mengalami rasa ketakutan di Madinah karena tersebar kabar bahwa pembunuh bayaran sudah masuk kota Madinah, yang datang membawa pedang menjaga Nabi pertama kali siapa? Abu Bakar ya mas. Sampai Umar tuh bilang, ma sabaqna fil khairi illa ma sabaqna Abu Bakrin fil khairi illa sabaqna. Kami belum pernah mendahului Abu Bakar dalam kebaikan. Abu Bakar pasti mendahului kami. Ya, Abu Bakar pasti mendahului kami. Ini luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, di hari kiamat nanti semua manusia termasuk Umar, apalagi kita, akan dipanggil di surga lewat satu pintu. Wah, kita dipanggil satu pintu aja udah alhamdulillah ya. Kadang sholat tahajudnya bolong-bolong, subuhnya kadang masbuk, bahkan kadang tertinggal ya. Alhamdulillah ya. Semua manusia di hari kiamat yang masuk surga dipanggil lewat satu pintu saja. Makhola Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar dipanggil dari semua pintu. Pintu puasa, royan, Abu Bakar silakan masuk lewat sini.
nanti pintu sedekah. Abu Bakar silakan masuk lewat pintu sedekah. Dari pintu puasa, Abu Bakar silakan masuk lewat pintu puasa. Dari pintu Al-Quran, Abu Bakar silakan masuk lewat pintu Al-Quran. Masya Allah, Abu Bakar itu rebutan pintunya memanggil Abu Bakar. Kalau kita satu pintu sudah alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget ini jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, manusia yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini ada cerita pernah suatu waktu Abu Bakar sama Umar ini cekcok. Ya jadi kalau sampean takmir sama takmir sok cekcok wajar Pak. Abu Bakar sama Umar aja kadang cekcok kok. Yang penting jangan bermusuhan gitu loh. Jadi sama sahabat karib sekali berbeda pendapat, bersih tegang, bahkan mungkin sekali pukul meja itu ya biasa gitu loh Pak. Jangan terlalu dianggap serius. Ya, biasa, yang penting bagaimana kita saling memaafkannya. Namanya manusia ya rodo-rodo keras, ya rodo-rodo emosional, itu wajar lah. Itu bagian daripada bahwa kita manusia gitu loh. Bagian daripada bukti bahwa kita manusia. Ini Abu Bakar sama Umar sesuatu waktu cekcok. Jadi yang salah Umar ini ya. Tapi memang Umar tuh temperamen. Begini kata Umar, enggak, Umar begini bilang. Akhirnya udah saling hadap-hadapan, pelotot-pelototan ya. Akhirnya Abu Bakar nemui Rasul dengan muka yang kelihatan ya pucat, kondisi marah. Ya kelihatan lah kalau orang lagi punya masalah. Iya kan Pak? Kelihatan nggak? Kayak bapak-bapak ini kan, mas-mas ini kan kelihatan lagi punya banyak masalah ini. Minimal masalah ngantuk. Kelihatan tuh orang tuh dari wajahnya. Akhirnya Rasul mengatakan, ya Abu Bakar, kamu ada masalah apa? Ya Rasulullah, saya sedikit sengketa dengan Umar. Umar menyakitimu? Diam. Mau ngomong iya ya khawatir Rasul marah sama Umar. Mau ngomong tidak ya beliau berbohong. Dan kalau beliau berbohong, sebentar lagi malaikat akan memberitahu Nabi. Diam. Dan baru beberapa saat Umar datang menyusul. Begitu melihat Umar, Nabi merah padam mukanya. Tanda beliau marah. Abu Bakar lihat Nabi, wah ini pasti dia akan dimarahi sama Nabi Umar ini. Akhirnya Abu Bakar langsung berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, saya yang salah bukan Umar. Masya Allah, begitu ya akhlaknya para sahabat. Saya yang salah, menyelamatkan sahabatnya jangan sampai dimarahin sama Nabi. Kalau orang tuh dimarahin sama Nabi itu bisa celaka. Ya Rasulullah, saya yang salah bukan Umar ya Rasulullah. Saya yang salah. Akhirnya Umar datang, mencium tangan Nabi, kemudian memegang tangan Abu Bakar. Abu Bakar, maafkan aku yang salah. Enggak ya Rasulullah, saya yang salah. Nabi diam, kemudian apa kata Nabi? Wahai kalian, tidakkah kalian membiarkan Abu Bakar sebagaimana yang dia inginkan? Berani-beraninya kalian menyakiti Abu Bakar tanpa menunjuk Umar. Tapi Umar ya kena ya. Tanpa menyakiti Abu Bakar. Kenapa kalian enggak membiarkan Abu Bakar? Demi Allah, kata Rasul. Masya Allah. Semua orang mendustakanku, yang pertama kali beriman kepada adalah Abu Bakar. Di saat semua orang menahan hartanya, tidak mau menginfakkan untuk dakwahku, maka yang pertama kali dan terus memberikan hartanya kepadaku siapa? Abu Bakar. Setiap manusia punya jasa kepada kami, tapi kami bisa membalasnya. Ma khala Abu Bakar, kecuali jasanya Abu Bakar, hanya Allah yang membalasnya kelak di hari kiamat nanti. Masya Allah. Sampai rasa hutang budinya Nabi itu begitu kepada Abu Bakar. Baik masyarakat muslimin, saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajmain. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.